Pernyataan yang mengatakan bahwa wali kota terbebas dari jerat hukum hanya karena APBD perubahan 2025 telah disahkan itu keliru. Malam ini kita live TikTok membahas tentang kasus wali kota menggunakan metode parsial untuk pengadaan seragam sekolah gratis yang berakhir pelanggaran. Pernyataan yang mengatakan bahwa wali kota terbebas dari jerat hukum hanya karena APBD perubahan 2025 telah disahkan itu keliru. Pengesahan APBD perubahan 2025 tidak menghapus fakta hukum bahwa wali kota telah melakukan pergeseran APBD pokok 2025 secara parsial tanpa persetujuan oleh DPRD. Jelas melanggar 3 peraturan perundang-undangan. 1. Melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 327 Ayat 5. 2. Melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 Ayat 2. 3. PP Nomor 12 Tahun 2019 secara tegas mengatur bahwa setiap penggunaan APBD wajib memiliki dasar hukum. Pertanyaannya, apakah ada landasan hukum yang menyatakan bahwa penggunaan APBD pokok secara parsial yang melanggar undang-undang bukan suatu pelanggaran hukum bila telah dimasukkan dan disahkan ke dalam APBD perubahan? Apabila ada dasar hukumnya, maka kebijakan wali kota dapat dibenarkan. Namun, faktanya tidak ada ketentuan hukum yang memberikan legitimitas demikian. Dengan demikian, tindakan wali kota yang menggeser APBD pokok 2025 ini tanpa persetujuan DPRD tetap merupakan pelanggaran wewenang jabatan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana khusus. Oleh karena itu, pengesahan APBD perubahan 2025 tidak menghapus pelanggaran hukum yang telah terjadi sebelumnya. Wali kota tetap harus menghadapi proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begini bro, saya jelaskan ya. Wali kota diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dengan cara menggeser atau menggunakan APBD pokok 2025 secara parsial tanpa memperoleh persetujuan dari DPRD. Nah, pelanggaran dimaksud tetap melekat dan tidak dapat dihapus dari hukum sekalipun anggaran 18 miliar tersebut yang sudah digunakan secara parsial sudah dimasukkan ke dalam APBD perubahan yang telah disahkan oleh DPRD. Tidak ada dasar hukum yang membenarkan tindakan wali kota menggeser APBD pokok tanpa persetujuan DPRD. Pelanggaran tersebut tidak dapat dihapus hanya karena anggaran 18 miliar yang telah digunakan secara parsial tersebut kemudian dimasukkan dan disahkan ke dalam APBD perubahan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa setiap penggunaan APBD wajib memiliki landasan hukum. APBD terdiri dari 2 jenis. Yang pertama APBD pokok dan yang kedua adalah APBD perubahan. Dalam APBD pokok 2025 tidak ada pos anggaran untuk pengadaan seragam sekolah gratis. Namun, wali kota tetap menggunakan APBD pokok 2025 ini dengan cara parsial. Penggunaan APBD secara parsial pada dasarnya dimungkinkan, boleh tetapi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Adapun 3 syarat pergeseran APBD tanpa persetujuan DPRD dengan cara parsial itu: yang pertama, tersedia pos anggaran pada APBD pokok 2025. 2. Penggunaan anggaran dilakukan untuk keadaan darurat itu sesuai yang dimaksud pasal 69 PP Nomor 12 Tahun 2019. Poin 3. Penggunaan anggaran dilakukan untuk kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pasal 68 ayat 1. Ada 4 poin A, B, C, dan D. Apabila ketiga syarat di atas yang saya sebutkan tadi tidak terpenuhi, maka setiap pergeseran anggaran secara parsial wajib mendapatkan persetujuan DPRD. Jadi kalau 3 di atas itu tidak terpenuhi, pemerintah kota wajib mendapatkan persetujuan DPRD. Ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Masalahnya dalam kasus ini syarat pertama tidak terpenuhi karena tidak ada pos anggaran untuk seragam sekolah gratis di APBD pokok 2025. Syarat kedua, darurat. Syarat kedua juga tidak terpenuhi sebab pengadaan seragam sekolah tidak termasuk kategori keadaan yang darurat. Ketiga, mendesak. Syarat ini juga tidak terpenuhi karena seragam sekolah bukan kebutuhan yang mendesak yang mempengaruhi keberlangsungan pendidikan. Karena tanpa seragam sekolah, proses pendidikan tetap bisa berjalan. Oke, dengan demikian, penggunaan anggaran sebesar 18 miliar melalui mekanisme parsial tanpa persetujuan oleh DPRD merupakan bentuk pelanggaran hukum. Jelas, pidana. Lebih lanjut, upaya melegalkan penggunaan anggaran parsial tersebut dengan memasukkan ke dalam APBD perubahan tidak serta-merta menghapus pelanggaran yang telah terjadi sebelumnya. APBD perubahan yang sudah disahkan itu sudah tetap sah. Namun, tindakan wali kota yang terlebih dahulu sebelumnya menggeser APBD pokok 2025 ini tanpa persetujuan DPRD tetap diproses sebagai
pelanggaran kewenangan jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dengan demikian, dalih bahwa pelanggaran dapat dihilangkan melalui pencantuman kembali anggaran parsial itu ke dalam APBD perubahan tidak memiliki dasar hukum. Tindakan tersebut justru menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang jabatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Hormat saya, Taufik Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Merah Putih, NKRI, harga mati, merdeka.